Satu ya, selamat malam semua ya. Oke, kita mulai lagi di live trading. Kali ini live tradingnya bakal lumayan banyak ya, karena saya akan masuk 4 posisi. Sekarang tanggal 18 Maret ya 2021, waktu menunjukkan jam 11:25 atau hampir setengah 12 malam. Oke, ini market udah buka mulai jam setengah 9 malam, jadi bisa lebih pagi tradingnya. Oke, jadi tidurnya juga bisa lebih pagi juga ya, soalnya habis trading ini juga kita langsung tidur juga. Ya, jadi yang nggak usah terlalu malam gitu ya untuk yang saat-saat ini. Ya kebetulan market udah kembali normal. Oke, jadi kita langsung aja. Hari ini kita mau masuk 4 posisi nih. Saya mau masuk gamma scalping sebagai selling sama ini earning Nike sama FTX. Oke, tapi kita coba satu-satu dulu ya. Oke, kita coba dulu ini. Oke, udah siap. Ya, kita gamma scalp dulu aja ya. Jadi rencananya begini, saya mau masuk yang apa ya? Intinya yang saham-saham yang yang nggak terlalu volatile, soalnya kan kita selling ya, yang nggak terlalu volatile, pokoknya saham-sahamnya, tapi juga jangan sampai mau earning, soalnya nanti kan cost sebagai seller itu kan kalau melonjak gede gitu kan bahaya posisi kita. Oke, jadi saya akan ambil Apple nih, jadi setelah sebulan ini saya perhatiin dia benar-benar nggak terlalu banyak pengaruh gitu. Ya, jadi ini perfect banget buat buat strategi ini. Satu lagi WMT saya juga mau masuk seperti itu, ya sifatnya seperti itu. Oke, jadi saya langsung aja masuk Apple. Jadi rencananya ini ya, saya buka buat di virtualnya dulu ya. Apple, jadi saya bakal masuk ini pilihannya berarti kan saya kan ambilnya yang IV-nya tinggi ya, jangan lupa ya kan sel kan IV-nya tinggi gitu. Saya ngelihat IV-nya tinggi ada sih di 64 tapi terlalu jauh, jangan jauh gitu. Ada 43 cukup oke, tapi ingat ya, ini kalau lihat di sini, ini mau earning nih, ya bahaya. Berarti kalau 43 kita tembus earning tanggal 29, nggak terlalu bagus. Nggak bagus, kenapa? Soalnya kan kita sell kan nanti kan kita buyback, kan ingat ya, sell kan nanti kita buyback kan nggak boleh terlalu tinggi gitu ya. Biasanya earning ini IV-nya tinggi gitu, jadi kita rugi gitu. Oke, jadi paling bagus berarti di 30 mana nih? Sebentar. Mana kok saya salah ya? April tanggal 29. Oh ya betul, yang paling bagus berarti di 36 hari gitu. Ya, kita lihat di sini. Berarti di 36 hari yang ini gitu, oke. Soalnya yang bawahnya mau earning ya, bedanya cuma 2%. Ya, is oke, kita nggak mau ambil resiko. Nah, ini kan harga Apple kan 12245. Jadi saya ambilnya di tengah-tengah. 122 sama 123. Nah, contohnya kayak begini. Ya, ini namanya sell triangle ya. Oke, kalau mau tahu strategi ini namanya sell triangle gitu. Oke, tapi ini agak bahaya, kenapa? Soalnya ini kan unlimited gitu ya, loss-nya gitu. Oke, jadi harus diamati tiap hari gitu, unlimited. Tapi yang nggak usah khawatir, soalnya kan saya udah amati ini pokoknya bakal geraknya nggak banyak-banyak gitu. Oke, nah rencananya begini, kalau misalnya ya ini bisa tahan 8% ya. Oke, saya udah start tahan 8%. Kalau misalnya dia masuk ke delta, nah ini perhatiin deltanya ini. Ini perhatiin deltanya. Kalau misalnya dia deltanya nanti sampai 30-an, nah ini sekitar sini 30-an, saya bakal rencananya beli saham di 30. Saya mau netralin dari deltanya. Itu kan kalau beli saham kan positif delta. Gitu. Nah, oke. Nah, kalau saya beli saham di 30, oke, nah ini perhatiin nih, ya, oke, lihat deltanya. Ini yang saya buat ini, yang saya lingkarin. Jadi deltanya dari 31 jadi 0, hampir 0. Tuh kalau saya beli saham, kayak gitu. Ya rencananya begitu. Ya jadi kalau misalnya dia, nah ini nanti profilnya berubah, gitu. Yang penting masih area profit gitu. Oke. Nah nanti kalau misalnya dia balik lagi, ini saya jual lagi saham Saya jual lagi sahamnya, jadi rata lagi, 0 lagi deltanya. Oke. Nah gimana kalau nanti misalnya dia turun gitu? Kalau misalnya sampai turun sampai 30 delta, balik lagi sama sampai 30 delta, saya akan jual saham 30. Tuh. Oke, nanti jadi 0 lagi. Nah, gitu loh. Jadi 0 lagi. Jadi kalau misalnya turun, saya jual, oke, biar datanya 0 lagi. Kalau misalnya naik, oke, saya beli. Gitu. Oke, jadi begitu aja ya, biar nggak bingung. Nah, kalau misalnya turun lagi misalnya kalau turun lagi sampai ke delta 30 lagi gitu ya, saya jual lagi gitu. Ya saya jual lagi 60 delta gitu. Oke, jadi saya nyamain deltanya, kan malah jadi bagus gitu, makin bagus. Kalau makin kiri ya udah kita profit gitu ya. Oke, asal jangan terlalu kiri juga gitu. Sebenarnya sih nggak mungkin juga sih sampai sini sih ya. Harusnya sih nggak mungkin sih. Ya, oke, soalnya deltanya udah hampir 0 di sini. Oke, jadi rencananya begitu. Ya nanti kalau misalnya ke atas berarti kita beli plus 30, kalau ke bawah minus 30. Oke, gitu aja. Jadi kita langsung praktek aja. Nah, ini tadi saya tahu dulu ya 8% ya. Soalnya ini kuat nih. Ini kuat tahan sampai 8% gitu.
Apple ini untuk 2 bulan ini kayaknya jarang banget gitu mencapai 8%. Ya, ini dalam waktu berapa nih? 36 hari. Jadi rencananya saya mungkin tutup sekitar 7 hari, mungkin ya, mungkin. Tapi nanti kita lihat aja. Ya, pergerakannya nanti kalau misalnya gamanya udah terlalu miring juga saya akan tutup posisi. Ya, soalnya seperti biasa saya nggak mau spekulasi. Kayak gitu ya. Jadi ini marginnya berapa nih? Kalau marginnya berarti ini marginnya sekitar 2.400. Ya, marginnya 2.400. Oke, kita langsung aja. Jadi saya ambil di sini. Sekarang ini ya, oh ini nggak apa-apa ya, saya kasih lihat. Sekarang 12226 malah. Oh, udah makin turun. Ah, bingung nih. Kayaknya kok kayak gini berarti udah mau hampir 22. Ini agak bingung nih. Jadi saya ambil 122 aja. Saya samain. Nah, gitu biar kreditnya lebih gede gitu ya. Kreditnya lebih gede, tapi memang jadi jaraknya lebih sempit gitu. Oke. Soalnya ini Apple-nya udah mau 122, tanggung gitu 120. Kita cek teknikal ya. Cek teknikal. Kelihatannya mau balik turun sih. Kelihatannya ya. Kalau secara teknikal juga tuh ya, masih fasenya mau turun gitu. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kita ambil 122 aja. So ini turun terus nih. Oke. Coba saya lihat ininya ya. VWAP-nya. Gimana nih? Ini indeks hari ini, coba saya cek ya. Indeks hari ini, turun 10. Dikit banget turunnya. Ya kiranya ya ini masih naik terus nih. Ya turun dikit banget. Ya indeks masih agak naik. Ini Apple VWAP-nya mau turun. Oke. Jadi ya udah saya ambil 122 aja ya. Secara teknikal ya, oke. Jadi saya masuk di sini Apple 1221 tanggung ya. Kok 1250 sih saya ambil ya tadi 122 123. Udah 19 ya udahlah saya ambil 122 122. Saya ambil 1040. Coba 1060. Nah ini lihat nih marginnya saya. 2000 nih kelihatan di sini ya. Nih marginnya 2400 26. Oke, jadi saya sana aja. Gitu. Ini jangan lupa ya, ini tolong sekali lagi ini saya walking order. Jadi jangan mepet ya 2.600 ya. Jadi minimal harus ada 3.000. Ya kenapa begitu? Nanti kalau misalnya Apple-nya bergerak, ini marginnya bengkak gitu loh. Membesar gitu. Ya, takutnya begitu. Nah, kalau misalnya marginnya nggak mau membesar gimana? Boleh alternatif ya. Ini alternatif ya, tambahin kaki buy di delta 10-an. Nah, alternatif nih. Ini terlalu jauh. Bentar, jangan 10 deh. Itu kan 2000 ya. Kalau misalnya mau marginnya 10 berarti ya harus 20 aja deh, 20. Harus 142. 142 nggak ada, berarti 140. Nah, ini nih. Ya, delta 12 boleh, di delta 12 boleh. Nah, ini nih. Di buy nih. Ini biar marginnya nih kekunci gitu. Jadi nggak tambah besar. Kok aneh. Sebentar, 23. Sebentar ya. Ini kok, ini ada 40 nih, dari mana nih? Kepencet kali. Bukan, sorry. Jadi benar tadi, 140 tapi bukan sell, buy. 140-nya buy. Oke, soalnya kan kita kan mau, gitu. Ya, oke, nah ini jadi rata, ini kurang rata. Kurang dikit, 135 berarti ini. Harus rata ini ya. Nah, benar tadi ya. Ini pokoknya harus rata. Jadi marginnya tuh, kenapa nih? Soalnya ganjil. Ya. Ganjil. Sorry. Nah, oke, satu nggak ada malah. Oke, nah ini malah nggak dapet 123. Ini malah kebanyakan. 104 harusnya sih 004, tapi kok ini 104 nggak ada not trade, berarti nggak ada strike. Ya udah 105 deh, nggak apa-apa. Nah, pokoknya intinya kalau misalnya supaya marginnya dikit harus pakai kaki sell gitu di sini. Oke, tapi ini saya mau ambil tetanya jadi otomatis kecil, tetanya cuma dapat 6 gitu. Tapi saya mau ambil teta besar, jadi saya nggak pakai kaki buy gitu ya. Tetanya 14, jadi hampir berapa tuh? 2 kali lipat lebih. Ya saya mau ambil tetanya. Oke, tapi nggak apa-apa, ini tiap hari saya saut amati. Soalnya kan ini kan sell triangle ya. Oke, dan kalau misalnya dalam posisi dalam kondisi yang nggak aneh-aneh, harusnya sih nggak bakal gitu ya, nggak bakal tembus gitu 8% ke bawah. Harusnya, mudah-mudahan. Ya, oke, mudah-mudahan. Tapi pokoknya kalau misalnya turun 30 turun sampai delta 30 juga saya pasti adjust gitu. Oke, apalagi kalau mau dekat-dekat delta 30 juga saya pasti adjust juga. Ini udah delta -4. Minus 30 atau plus 30. 10.40, oke. Coba satu kontrak dulu ya, tapi kalau misalnya nggak ngerti ya pakai virtual dulu aja, bahaya. Oke, soalnya kalau nggak ngerti kadang-kadang kamu nggak bisa tidur loh. Soalnya gimana ya? Gini loh. Ini soalnya ini unlimited. Nah, ini loh. Oke, kadang-kadang orang takut di sini, unlimited gitu. Oke, tapi kalau udah ngerti apalagi ngerti sifat sahamnya lebih bagus lagi. Gitu, oke. Lebih bagus lagi. Nah, kalau misalnya takut ya di kaki baik. Ya supaya aman. Supaya marginnya nggak bengkak. Kayak gitu. 140 ya, 135 deh.
Bisa pas satuan 138 coba. Sampai dapat. Sampai dapat. Ini 40 38. Udah 40 coba 2. Tek. 36. Ini 13 10 36. Dapat 36 dapat. Jadi saya ke fill di 10 36. Ini ya kelihatannya. Nih, ke fill di 10 36. Gitu, oke. Ya, jadi saya akan maintain ini untuk Apple. Ya, Apple-nya udah selesai. Nah, yang satu lagi ini WMT nih. WMT juga oke nih. Maksudnya pergerakannya juga kecil gitu, WMT. Ya, jadi saya akan sama ambilnya ini WMT ya, saya masuk ke WMT. Tapi mungkin WMT saya masuknya ke di IB aja. Oke, nggak masalah kan, sama aja. Ini apa nih? Titik. Ini ada posisi. Yang ini WMT-nya yang baik, gamma scalp. Ini 43 berarti ambil 36 juga, sama gitu. Ini berarti saya ambil yang coba kecil ya. 43 36. 43 saya terlalu jauh, tetanya kecil ya. Tetanya terlalu kecil. Ini lihat aja ini tetanya 9 untuk 23 ya. Kalau 38 ya beda dikit sih 8 sama 3 sih, tapi tunggu sorry 30 ya. Berarti beda berapa nih? Berapa hari? 36 kurang 43. Beda 7 hari. 8. Ininya 7 dapatnya. Ini 7 dapatnya, ini dapatnya 6. Beda dikit. Udah ambil 23 aja. Oke, nah sama. Ini 130, berapa nih? 130,8. 8 berarti ambil 131. Oke, nah sama sebenarnya prinsipnya sama, cuma ini kayaknya cuma tahan 5% soalnya ini dikit banget pergerakannya. Cuma tahan 5% dan ini marginnya 2.600. Lebih gede malah dari Apple. Ya, lebih gede. Soalnya mungkin dapatnya lebih kecil gitu, cuma 600 gitu. Kok Apple kan sampai 100 tadi ini. Ya kan sampai 1.000 gitu ya. WMT cuma 600 soalnya volatilnya kecil banget. Ya, udah nggak apa-apa masuk aja. Nanti sistemnya sama kalau misalnya dia naik, ya saya kalau naik tunggu kalau naik deltanya negatif kan. Nah, kalau naik saya plus 30, kalau misalnya turun saya minus 30 gitu loh buat netralin deltanya. Gitu kayak ini saya balikin ke 5% kok jadi berubah. Ini nggak apa-apa, saya sengaja biar saya tahu gitu loh. Kalau dia tahan 5%, kalau Apple tadi 8%. Oke, Bapak 683. Oke, berapa nih? 130,82. 130,82. Berarti saya ini strike-nya nggak usah banyak-banyak. Ya, tambah pusing. 130,82. Berarti saya 131 lah. Ya, hampir 131. 131 berarti delta 9. Terlalu jauh ya. Ini deltanya jangan terlalu, gamma, sorry. Lihatnya salah. Gamma, deltanya 9, itu 0,7. Oke, 0,85. 90 lah, coba deh. Lihat nih, kok lupa saya. Jangan pakai ini. Lupa, jangan pakai testi. Ya, coba contoh pakai IB. Jadi saya ke ini WMT. Nah ini IB nih agak harus hati-hati nih. Nah, ini hati-hati nih IB nih. Ya soalnya ribet nih. Ya kalau misalnya nggak ngerti ribet. Tapi sebenarnya kalau ngerti sih sama-sama aja. Saya ambil apa tadi? Lupa saya. 23. Ini kecil dikit nih. Ini window-nya nggak guna. Ya, kita ambil di 23. 23 ya. 23 ini jadi nggak usah, hanya IB-nya enaknya begitu, kita bisa pilih kontrak yang kita mau gitu. Oke, strike-nya 131 ya udah semuanya dihilangin aja 133. Nah, IB enaknya begitu, jadi nggak terlalu pusing 131. Oke, jadi kita mau sell ya udah tinggal ambil bid sini sama bid sini gitu ke strategi builder gitu ya. Nanti kalau misalnya mau coba pakai IB ya ke strategi builder, oke, tinggal diklik aja mau udah kita send berapa kita mau. 685 tadi, ini 711. IB kadang-kadang nggak ngerti ini loh, nggak bisa mid price tuh dia nggak bisa. Oke, jadi kita harus atur sendiri. Oke, ini 690. Nah ini bentuknya sama ya. Oke, sell strider. Oke, bentuknya sama sini. Ya, lossnya unlimited. Oke, hati-hati. Ya ini kamu harus hati-hati. Soalnya pasti ngerinya ini lossnya unlimited. Gitu. Tapi kalau pasang normal nggak usah khawatir. Ya pasang ada apa-apa gitu ya. Oke, nggak usah khawatir. Apalagi pasar tenang, lebih enak lagi. Oke, kita masuk 690. Oke, transmit. Nah, transmitnya ini hati-hati ya. Ini soalnya warnanya masuk 690. Kok 712? Wah. Langsung naik. Cepat amat. Buset. Langsung naik. Tadi kan 690 ya. Langsung 770. Ini nggak salah. Baru kali ini nih. 13077. Baru kali ini tiba-tiba melonjak. Tadi kelihatan ya 6.90 tiba-tiba jadi 770. Sekarang ini 702. Waduh.
Melonjak banget, cepet banget itu. Ya kayak ini faktor yang kadang-kadang kita nggak tahu nih. Ya coba lihat WMT ya. Nih dia buktinya. Dapatnya di 7.14. Nah, nih kayak biasa semua broker pasti sama. Kita tawa 6.90, dapatnya 7.14 berarti lebih bagus gitu. Tapi sampai tadi kelihatan ya, tadi ngelonjak sampai 7.70 ya. Tiba-tiba gitu loh, bisa tiba-tiba spike gitu. Apa 7.70. Oke. Jadi ya nggak apa-apa. Oke, biarinin aja. Ya posisi ini oke, jadi biarinin aja ya. Kita dapat di 7.14 ya. Oke, ingetnya ya 7.40 kan? Baik lagi kan? Tadi gue balik lagi kan 695 kan? Gitu. Tadi lihat sendiri ya. Ini tadi di record ya. Jadi nanti kamu bisa lihat itu ya. Tadi 685, saya tawar 690, tahu-tahu jadi 770. Makanya langsung ke feel, saya kaget. Ya, terus bisa turun lagi. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, berarti yang WFT udah dapat. Marginnya tadi berapa di 2.600 ya. Oke, 2.600. Oke, jadi kita dapat selnya lebih tinggi. Udah, is okay. Ya, berarti kita lagi beruntung. Ya, dapat $10. Nanti setelah kayak gitu, ya kita amati terus. Oke, nah sekarang yang kedua, saya mau ambil earning nih. Saya mau ambil earning yang kedua nih. Oke, jadi ini nanti grupnya saya tutup dulu ya. Jadi kayaknya ini besok nih earning bagus nih. Ya, kenapa bilang? Soalnya ada FedEx sama apa Nike nih. Kita coba cek. FedEx sama Nike nih, mana nih? Coba kita atur dulu ya, apa volumenya. Oke, mana nih? Ah, ini Nike kan? Nih. Nike nih tuh kontraknya sampai 20.000 sama FedEx. Siapa yang nggak tahu FedEx gitu sampai 27.000. Jadi untuk beli saham-sahamnya kalian tahu biasanya apa ya, volume apa option ya, ini volume option loh ditulis ya, volume option tinggi. Kalau tinggi berarti apa, kalau tinggi tuh berarti spreadnya bagus gitu. Oke, nah Nike ini kira-kira cuma 4,7 apa movementnya. Kalau FedEx 5%, ya, berarti kecil, cukup kecil. Ya lihat aja, pokoknya kalau sebelumnya apa hampir sama, berarti biasanya sih stabil gitu biasanya. Satu lagi saya ke option SRAM, coba ya. Option SRAM, tahu masih ada nggak? Langganan saya masih ada nggak? Saya coba ya. Oh udah ada, coba ya saya lihat ya. Nike, di sini bedanya dia kasih IVA. IVA itu maksudnya volatility. Makin kecil volatility gitu aja. Terus saya lihat weekly, kalau saya lihat weekly, oh tapi tembus earning terus ya. Oh masih ada nggak? Masih ada loh. Data saya masih ada. Saya kira padahal saya udah berhenti langganan. Saya udah nggak mau langganan lagi gitu. Tapi masih ada. Oke. Jadi ini bacanya adalah pokoknya ini aja ya. Jadi kalau misalnya ini pas lagi earning ya, ini kalau misalnya di atas di luar kotak nih berarti dia melebihi dari expected move gitu. Melebihi dari apa ya? Movement yang diperkiraan gitu aja sih. After close tanggal 18 betul ya, biar nggak salah 2,7 ini kalau kita sales trader hasilnya. Banyak kan negatif. Cuma pertama aja nih positif. Oke. Jadi kita akan masuk Nike, kita masuk Nike. Ini mau earning ya, ada tulisannya earning. Ada tulisannya earning. Tapi saya nggak mau ambil 1 day. Saya mau ambilnya 8 day aja. Ya agak jauh gitu, oke. Oh, IV-nya tinggi banget ya. Oke. Coba saya tes ya di sini. Ini nanti aja saya tes di Nike di sini. Di apa? Dia kan mau earning ya tanggal 19 ya. Jadi IV-nya tinggi banget tuh sampai 80. Itu ya sampai 80. Tapi saya nggak mau ambil ini, saya mau ambil yang 8 aja. Yang 49 jadi yang lebih aman lah, lebih jauh. Gitu, oke. Kita ambil di situ Nike. Nah, oke. Nah, di sini nanti kelihatan ya, nah tuh garis kalau di tes ini kelihatan. Tuh garisnya tuh. Ya jadi kira-kira dia move-nya segini. Gitu ya, kira-kira dia move-nya segini. Jadi kita kalau misalnya masukin yang nilainya ya, masukin nilainya tadi berapa? 4,7 ya. Kalau di sini tadi nilainya berapa? 4,7 kan. Nah, kalau kita masukin di sini hasilnya sama. 4,7. Oke, berarti hasilnya paling jauh 137,91 tuh kan benar kan 138 ya, oke 138 ya, oke. Nah ini hampir kena 138 4,7 kan. Terus kalau naik 151 tuh ya, oke. Jadi udah diukur juga sama tes kira-kira volatility sih. Oke, jadi saya akan ambil yang 8 hari. Nah, oke, 8 hari betul. Tapi saya besok bakal buang. Ya, saya nggak mau ambil resiko. Mungkin saya ambil SD1. Nah, ini standard deviation 1. Oke, standard deviation delta 12. Ini standard deviation 1 juga, 160 gitu. Dapat duit 119, tapi ini pasti gede ininya. Oh, internet. Ini internet. Soalnya saya mau lihat ininya.
Kalau sell gini, pasti ada marginnya. Marginnya 1726. Berani strangle ya. Menggoda juga gitu. Marginnya 1000. Berani gak ya strangle ya? Oke, coba saya tes dulu ya. Mana tadi dia ngomongnya 133 sama 160. Coba saya tes dulu ya. Sell strangle. Mana tadi? 133 sama 160. 133 sama 160. Oke, salah. Salah terbalik, sorry. 133 sama 160. Baik. Tadi time. Oke, nah ini dia. Cukup jauh sih. Ini ya. Saya salahnya nih di kaki ini. Ini saya kaki ini. Ya, naik ini paling move-nya cuma segini. Jadi saya ambil sekitar sini. Cukup jauh, harusnya cukup jauh. Oke. Tapi ini kok kenapa ini jauh banget ya? Ini terlalu jauh nih. Coba ya saya ngeliat ini ya, teknikalnya. Apakah mungkin bisa naik? Kayaknya udah terlalu tinggi. Berarti kaki salahnya saya boleh deketin ke kiri dikit gitu. Ini kayaknya udah terlalu tinggi nih, highest. Okay. Kalau saya deketin ke kanan dikit ya, dikit aja. 157. Oh iya bisa sih. Tuh ya. Jadi saya mau ini ya, apa kira-kira ini sama ininya sama gitu. Oke, jadi kan soalnya kan nge-sell kan gitu. 155. Soal 155 saya berani gak? 155 gimana ya jaraknya ya? Sebentar. Ya, sorry. Saya kira ketutup. 155 ini jaraknya segini. Lumayan nih 155. Sekarang harganya di tengah ini. Not bad ya. 155. Sekarang harganya 146.56. 146.5. Oh, ini gerak terus. 155. Tapi deket banget ya sama ini ya. Ini expected move-nya nih. Terlalu deket nih. Di sini sih deket ya. Tapi kelihatannya tahu. Coba ya kita hitung ya. Kita hitung ya. Sebentar aku hitung. Kalau misalnya aku ambil 155, ini ambil 133, 155 sama 133, jaraknya berapa dari sini? 155, 133. Oh iya benar, jaraknya 10. Benar. Pas malah jadi. Tapi ini ekspektasinya segini, saya nggak berani deh. Ya ini soalnya dia ngerasa bakal naik sampai segini gitu. Jadi saya ambil di delta 14. Paling saya 157,5 deh. Nggak berani terlalu jauh. Nah, 157,5 deh. Tapi ini malah terlalu jauh. Yang dilema juga. Udah nggak apa-apa. Ya, soalnya saya mau menghindari ini ekspektif. Gitu. Oke. Oh, ini malah kena. Di sini kan saya ambil malah jauh 133 tuh. Ya, expected move-nya beda berapa nih? Beda 7345, beda 5 poin. Expected move. Jadi ini kayaknya naik ini lebih ke expected buat naik nih kayaknya nih. Ya, kayak kalau menurut aku. Gitu ya, 133. Ini kayaknya lebih expected buat naik. Atau saya sama data ini sampai 14 tanggung banget. Bingung juga nih. Bentar ya, saya mikir dulu. 72 dan 51. 160 jauh banget sih sini ya. Ini 160 jauh, datanya data 10. Saya mau agak deket lah biar dapat duitnya agak banyak. Nah, oke, nggak apa-apa lah ya, begini aja. Oke, biar ini video nggak tahu amat. Oke, 1,5. Ini tadi berapa nih? 133. Ya, saya ambil standar deviation 1, ya cukup gede ya. Sama ini 157,5. Oke, sama-sama satu standar deviation, mungkin datanya beda dikit. 139, saya mau 145. Ya. Oke, modalnya nih. Modalnya 1.700. Gitu, oke. Sen. Ya, saya strangle juga. Tapi ini hati-hati ya, ini karena earning kan tiba-tiba kan nanti lonjaknya gede. Jadi besok kayaknya harus tutup gitu ya. Oke, soalnya takutnya dia lari kemana-mana. Oke, kalau menurut ininya sih, historinya sih enggak ya, tapi ini bahaya nih tuh. Ya, penagih gede banget nih. Ini gede banget nih. Cuy, ya jauh. Soalnya hasilnya jauh banget. Sedangkan kalau ini, ya ini beda dikit gitu. Ya, saya mau lihat gap-nya gitu. Gap-nya nggak terlalu banyak ya, cuma ini aja bahaya gitu. Oke, ya ini udah dapat bro. Working 140 mintanya. Ya udah nggak apa-apa, kasih 42 bawah. Siapa tahu lebih mahal. Nggak apa-apa kan? Lebih mahal berarti marginnya lebih dikit. 140. Besok mudah-mudahan ya bagus sih nggak bergerak sih. Kalau nggak bergerak berarti kita bisa profitnya gede banget. Tapi kira-kira besok mungkin dapat 70. Mungkin ya, biasanya setengahnya sih, biasanya.
setengahnya. Nah, dapat ya. Oke, dapat di 138 gitu ya. Untuk kontrak ini tahun 38 gitu. Oke, 140 tadi keaman. Ya biarin aja, saya soalnya mau tidur. Ya, keaman takutnya juga nggak dapat. Ya 138 beda $2. Oke, satu lagi mau FedEx. FedEx ini kira-kira masuknya 5,7 movementnya. Jadi kita masukin 5.7 biasa. Sini 5.7. Mau di IB atau di ini ya, Testi ya? Gantian ya, IB aja lah ya. Gantian FedEx ya. Tapi analisanya di ini kan boleh. Sama ya, ini FedEx kita lihat IV-nya. Oh ya sama ya, ini 100% ini kelihatannya IV-nya yang besok ini 100% ini 56. Berarti masih gede 56. Saya mau ambil aman, ambil 56. Oke. Jadi saya ambil 8 hari. Nah, ini kira-kira kan ini kan 5,7%. Berarti dia paling rendahnya 251, benar nggak 251? Benar ya? Oke, lihat nih titik ini. Ini sebenarnya Testi udah ukur juga gitu ya. Paling rendahnya 151, tingginya 282. Ya, 28 lebih, 2 lebih. Ini 282,9. Ini 281,98 gitu, oke. Tapi kok nggak terlalu akurat ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Saya akan sell kira-kira di ini aja deh, SD1 deh. 127 ya. Gede juga dapatnya. Ini agak jauh. Sorry, bentar ya, saya hitung ya. Kalau di sini 121, SD1 aja samain deh. Atau saya ambil 300 ya. Biar lebih aman nih. 300. Bentar ya. Ya, biar sama nih kreditnya nih. Ya. Tadi ini sekarang harganya berapa? 266 dikurangin 242.5. Bedanya 23. 266 dikurangin 300. Bedanya kok bedanya jauh banget ya. Saya mau ukur bedanya. Saya ambil 267 deh. 267 dikurangin 300. 267 dikurangin berapa? 242. 25 jauh pendek banget yang ke bawahnya. yang atasnya ini kayaknya apa dia merasa bakal naik ya. Coba saya lihat nggak jelas sih, bisa aja naik nih, tapi teknikalnya mau turun. Bisa aja dia ngegap naik nih. Oke, coba lihat laporan sini ya, FedEx ya. Oke, ini sebenarnya nggak terlalu penting juga sih. Cuma kita ngeliat yang paling pentingnya, saya paling ngelihatnya di sini ini rekamannya udah berapa lama nih ya, mudah-mudahan nggak bosan. Udah berapa lama? Oke, ya udah nggak apa-apa, kita lanjut ya. 3 ya, ininya apa kemungkinan dia gapnya 3 ya, nilainya itu nanti tinggal diklik aja di sini apa maksudnya EVA. EVA itu maksudnya earning movement gitu ya, pokoknya makin volatile itu makin gila gitu, dari 1 sampai 10. 3 berarti di bawah rata-rata. Nah, ini loss semua nih. Ini maksudnya gimana? Kalau kamu misalnya buy straddle, ya ini loss semua jadinya. Berarti otomatis FedEx nih diem terus tuh, nggak pernah loncat jauh. Kalau ini ya, kalau misalnya setiap earning selalu di dalam, jangan banget di luar ekspektasi, selalu di dalam. Berarti bagus. Oke, kita masuk. Masalahnya ini ya, 1242 sama 300, 142 setengah sama 300, 142 salah, 242 ini harus hati-hati sih, 242 setengah sama 300. Nah, ini cakep nih. Kenapa saya bilang cakep? Soalnya kreditnya sama. Gitu loh, kreditnya sama nih. Oke, cuma ininya lebih tinggi, saya kurang sep nih. Saya maunya disamain gitu. Coba naik semua dikit deh, 29. Ini terlalu sempit. Enggak juga loh. Ya, soalnya enggak juga, soalnya ini kecil banget nih. Ini lumayan masih gede. Apa saya ambil 165 aja ya? Berarti ini ekspektasi ini FedEx bakal naik nih, ekspektasinya nih. Bisa juga sih analisa kayak gitu ya. Kalau misalnya benar bakal naik ya tinggal ambil buy call aja. Gitu, soalnya ini ekspektasi bakal naik. Gitu. Kita lihat aja besok ya. Apa kalau FedEx benar naik atau enggak? Berdasarkan analisa ini loh, opsinya gitu loh. Oke, soalnya yang call-nya ini lebih lebih dikit kreditnya. 295 FedEx. Pas ya. Ya, satu SD 295 sama 242 setengah. Iya pas. Berapa nih kreditnya? Saya mau lihat kreditnya. 2.800, gede juga ya. 2.800, 3.000.
Ini 3.000 nih mintanya nih. Oke, ya udah nggak. Oke, WMT ya. Udah ya WMT ya. Jadi ngapain ya saya WMT? Oh, bukan, sorry. WMT tadi saya ngapain? Sampai lupa saya. Oh ya, saya lagi scalp ya. Kebanyakan trade sih. Oke, sambil ini bingung. Ya, FedEx. Apa-apa deh, coba deh. Ini besok pokoknya apapun yang terjadi harus ini ya. Harus buang gitu. Ya takutnya apa dia volatile. Takutnya begitu. Ambil di 20. Oke. Mintanya 3.000 ya tadi margin. Lumayan ya. Oke, nanti kalau misalnya kamu masih belum bisa di virtual aja. 295 call sama 242 setengah, 242 setengah. Oke, sip. Ya, di delta, di IB deltanya kelihatan 11 sama 14. Oke, bener nggak sih? Apa sih 300? Terlalu jauh sih. Intinya yang sebelah kanan. Ini kanan jauh banget. 295 ini emang pendek banget nih. Ya, kalau misalnya turun mati loh. Ya, pendek banget gitu. Ya, 295 lah, udahlah ya, biar kandangnya hampir sama. Ya, kayaknya FedEx aja. Kalau misalnya saya benar, ini FedEx ini bisa jadi apa yang jadi signal gitu. Ya, mau naik atau turun nih. Ya, kalau misalnya benar kayak begini hitungannya. Oke, yuk kita coba aja. 295 sama 242 setengah. Sell. Mintanya berapa nih? Saya hitung ya, 128 ditambah 166. 294. Benar nggak? 24 dari sini aja deh. 242 setengah sama 295. Oh, 315 malah di sini. 315 ya, berarti 320 lah ya. Transmit, oke ya, diterima. Modalnya 3.000. Gede banget. Aduh, benar-benar kacau. Gede banget 3.000. 3.000 kan. Berarti ya harus hati-hati nih. 3.000. Oke, nanti mungkin saya malu saya tambahin deh buy deh kalau misalnya saya merasa terlalu gede saya tambahin apa buy di all time gitu ya biar modalnya nggak terlalu gede. Nggak dapat 315 udahlah. Oke, supaya videonya nggak terlalu lama. 317 deh. Ya, siapa tahu dua lumayan. Masih belum dapat 310. Malah turun 310. Udahlah, ya resiko lah mau nawar. Apa-apa namanya nawar. Panjo kok makin malam gimana? Biasanya kok makin malam, nggak tahu nih ini IV sih ya. Apa mau earning? Biasanya harusnya sih kreditnya sih sama-sama aja, malah kadang tambah gede. Soalnya kan dia bergerak gitu, takutnya bergerak banyak. Harusnya sih bagus masuk jam 2 sih. Kenapa? Soalnya takutnya dia masih bergerak gitu. Kalau bergerak mati deltanya kacau. Gitu kan kita kan mau tengah-tengah banget. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya sekali-sekali buat video ini ya, biar kalian ngerti gitu. Tapi ini apa earning ini agak spekulasi sih. Harus hitung tepat banget gitu. Oke. Dan harus tahu sahamnya juga. Dia kira-kira udah masuk bakal loncat banget atau enggak gitu. Oke. Ya, kita udah masuk ya untuk yang FedEx itu. Oke. FedEx sudah masuk. Kalau yang Nike juga udah masuk. Oke. Terus yang apa ya Gamma tadi ya Gamma scalp selling Apple sama WMT. Oke, gitu. Berarti 4 trade hari ini selesai. Wih, ini SPX turun banyak. 25. Ya hari ini udah selesai, oke mudah-mudahan jelas, oke ya udah saya tutup dulu deh. Ya nanti kalau misalnya bingung tanya aja, tanya aja ya di grup ya. Oke ini soalnya strategi baru kan belum pernah saya ajarin di workshop. Oke ini kan kita berkembang terus ya. Mudah-mudahan dapatnya stabil ya. Soalnya saya kadang suka banyak coba strategi baru gitu. Oke tapi kalau misalnya stabil nanti mungkin saya akan ngajarin. Tapi kalau misalnya nggak stabil, misalnya kadang loss kadang profit ya, mending saya cari strategi yang stabil gitu ya kayak Iron Condor sama kalender. Oke, gitu aja. Ya, makasih semua ya sampai jam segini ya berapa menit kita nih tadi. Setengah jam. Ya, oke untung nggak terlalu lama. Oke, mudah-mudahan video setengah jam ini guna buat kalian. Oke, happy trading kalian. Ya, semoga kalian juga cepat sukses. Oke, ya saya pamit dulu.